Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia, NPM 01 dari Ruang 2 akan menjelaskan tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum kita mengetahui apa sih itu KPK, mari kita mengetahui apa sih itu kelipatan. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Sedangkan KPK ialah bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya, atau bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Untuk kita lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh soal. Contoh soal 1, tentukan KPK dari 20 dan 15. Di sini saya akan menggunakan 3 metode, yaitu metode irisan himpunan, faktorisasi prima, dan juga tabel ataupun sisir bersama. Jadi pertama saya akan menggunakan metode irisan himpunan. Sebelum itu kita harus tahu apa sih itu irisan himpunan. Metode irisan himpunan ini ialah mendata himpunan kelipatan kedua bilangan dan melihat persekutuan positif terkecil dari keduanya. Jadi di sini pertama kita harus menentukan kelipatan positif dari 20. Ialah anggota himpunan dari 20 ialah 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan seterusnya. Dan juga anggota himpunan 15 ialah 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 dan 120. Karena di sini kita memerlukan persekutuan terkecil antara keduanya, maka kita akan mengambil 60. Jadi KPK dari 20 dan 15 adalah 60. Selanjutnya kita akan menggunakan metode kedua, yaitu metode faktorisasi prima. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih faktorisasi prima itu. Faktorisasi prima ialah perkalian bilangan prima dari suatu bilangan, di mana faktorisasi prima dapat diperoleh menggunakan pohon faktor. Seperti yang ada di sini, pohon faktor. Saya menggunakan pohon faktor yaitu 20, di mana di sini kita harus membagi dengan bilangan prima seperti 20 dibagi 2. 20 ini adalah bilangan prima dan juga 5. 5 juga bilangan prima. Jadi 20 bagi 2 10, 10 bagi 2 5, 5 bagi 5 1. Dan juga 15. 15 bagi 3 15, 15 bagi 5 1. Jadi di sini faktorisasi primanya dari 20 ialah 2 pangkat 2 kali 5 kali 1. 5, 15. Faktorisasi primanya ialah 3 kali 5 kali 1. Jadi ingat bahwa untuk menentukan KPK di sini kita pertama langkahnya ambil faktor dengan pangkat, ambil faktor yang sama. Ambil semua faktor di sini, dan jika ada faktor yang sama maka kita harus mengambil dan jika ada faktor yang pangkatnya sama, dan jika ada faktor yang berbeda pangkat, maka kita harus mengambil pangkat yang terbesar. Jadi di sini saya mengambil semua faktor. Jadi faktornya ialah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 1. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa saya mengambil semua faktor, semua faktorisasi antara 20 dan 15. Jadi KPK di sini ialah 2 pangkat 2 ialah 4. Jadi 4 kali 3 kali 5 kali 1. Jadi 4 kali 15 sama dengan 60. Dan selanjutnya saya akan menggunakan tabel ataupun sisir bersama, di mana menggunakan metode ini kita dapat mengetahui bukan hanya menentukan KPK saja, tapi juga dapat menentukan FVB. Coba lihat di sini 20 dan 15. Jadi di sini seperti faktorisasi juga kita menggunakan bilangan prima. Jadi di sini pertama saya menggunakan 2. 2 di sini bisa dibagi 20 dan bisa dibagi 20, tapi tidak bisa dibagi 15. Oleh karena itu 2 dibagi 20 ialah 10, dan 2 tidak bisa dibagi 15. Jadi 15-nya diturunkan saja. Selanjutnya 2 bisa dibagi 10,
tetapi tidak bisa dibagi 15. Jadi 2 dibagi 10 ialah 5. Sedangkan karena 2 tidak bisa dibagi 10, maka karena 2 tidak bisa dibagi 15, maka 15-nya diturunkan lagi. Selanjutnya 3. 3 bisa dibagi 15, akan tetapi 3 tidak bisa dibagi 5. Oleh karena itu 5-nya diturunkan, sedangkan 15 bisa dibagi 3, yaitu 5. Dan selanjutnya kita menggunakan 5. 5 bisa dibagi 5, yaitu 1. 5 bisa dibagi 5, yaitu 1. Oleh karena itu kita harus mengingat bahwa untuk menentukan FVB ketika kita menggunakan metode tabel ataupun sisir bersama, kita harus ingat bahwa FVB di sini ialah angka bilangan prima di sini yang bisa membagi keduanya, yaitu di sini yang bisa membagi keduanya ialah 5. 5 bisa dibagi 20 dan juga bisa dibagi 15. Sedangkan KPK untuk menentukan KPK kita harus mengalihkan semua ini, yaitu 2 pangkat 2 kali 3 kali 15. Jadi 2 pangkat 2 ialah 4 kali 3 kali 15, jadi hasilnya 60.